Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2189 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda, dan dapat menjara anak-anak yatim. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman, dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan menegur keras umat Tuhan dengan kata celakalah. Nah, beberapa hari yang lalu kita belajar tentang kata celaka. Apa arti celaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Celaka artinya selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, kesialan. Itu artinya celaka. Nah, firman Tuhan di sini mau memberikan kita satu pemahaman. Saya melihat di sini, mereka yang celaka ini mereka yang berprofesi. Perhatikan, yang pertama ayat 1, celakalah mereka yang apa? Menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil. Dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. Kalau kita melihat dari segi profesi, mereka ini adalah pembuat undang-undang. Mereka yang membuat aturan. Mereka yang membuat ketetapan. Mereka akan celaka. Kalau apa? Mereka membuat satu aturan yang tidak adil. Saudara yang duduk di kursi DPRD tingkat 1, DPR pusat, dengar ini baik-baik. Saudara dapat menentukan diri saudara diberkati atau tidak. Saudara kalau tidak adil dalam menetapkan undang-undang, aturan, saudara akan celaka. Nah, kalau kita melihat di sini dalam firman Tuhan ini, sekalipun kita sudah celaka, tapi murka Tuhan tetap menyala-nyala kepada kita. Nah, hati-hati saudara. Jangan sampai karena kita sudah duduk di kursi pembuat aturan, membuat undang-undang, lalu kita kompromi dengan dosa. Kita tahu ini nggak adil. Tidak adil bagi masyarakat. Tapi kita berdiam diri. Saudara yang sudah duduk di kursi DPRD, DPR, saudara harus jadi terang Tuhan. Saudara harus jadi berkat.
saudara harus berbeda dengan mereka yang kompromi dengan dosa. Jadi kalau saudara melihat bahwa undang-undang ini atau aturan-aturan ini merugikan masyarakat banyak, ini tidak adil bagi masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus perjuangkan suara rakyat. Jangan karena saudara sudah duduk, saudara menutup telinga kepada suara rakyat. Waktu saudara mencari suara, saudara terjun. Saudara mendatangi satu persatu, mendengar aspirasi mereka. Tapi setelah saudara duduk, saudara tidak mau dengar mereka. Saudara mau rakyat itu mendengar saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saudara memutuskan sesuatu, dengarkan dulu dampak. Sampaikan kepada yang memutuskan. Karena saudara yang menjadi wakil DPR, saudara yang harus membela dan menyuarakan suara rakyat. Kalau ada penyimpangan, kalau ada ketidakadilan, saudara harus perjuangkan sampai akhirnya keputusan itu adil. Karena kalau tidak, apalagi saudara hanya berdiam diri. Karena saudara sudah nyaman dengan kursi itu, dengan tunjangan-tunjangan saudara yang saudara dapatkan menguntungkan saudara, saudara mencari titik aman. Lalu saudara setuju dengan keputusan-keputusan yang tidak adil. Keputusan-keputusan yang membela pada orang-orang yang rakus, pada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mencuri uang rakyat. Karena saudara kompromi, akhirnya saudara akan celaka. Saudara duduk di kursi itu, mewakili rakyat, bukan hanya duduk diam dengkur. Tapi saudara harus menyuarakan keadilan di sana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, posisi saudara saat ini bisa menentukan berkat dan kutuk buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang duduk di kursi-kursi yang menentukan, yang membuat aturan, saudara harus berjuang demi keadilan. Amin, haleluya. Kalau tidak, saudara akan celaka. Itu profesi seorang pembuat undang-undang, aturan, saudara yang duduk dalam pemerintahan, saudara yang menjadi anggota dewan, saudara harus berbuat adil. Amin. Yang kedua, saudara, siapa yang celaka yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Ayat 2, perhatikan. Untuk menghalang-halangi orang-orang yang lemah mendapat keadilan, dan untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim. Yang kedua, saya menangkap di sini, mereka yang akan celaka, orang yang diharapkan menjadi penegak hukum, tetapi ternyata mereka adalah orang-orang yang korup, orang-orang yang menghalang-halangi keadilan, orang-orang yang merampas, bahkan merebut dan menguasai yang bukan milik mereka. Mereka akan celaka. Pertanyaannya, siapa yang dimaksudkan firman Tuhan ini? Yang kedua, saya menangkap di sini, profesi yang kedua adalah mereka yang mengatasnamakan penegak hukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang polisi, saudara yang jaksa, saudara hakim, saudara advokat atau pengacara, dengar ini baik-baik. Saudara harus memutuskan satu keputusan yang adil. Jangan sampai saudara menghalang-halangi orang-orang yang lemah, yang sedang menuntut keadilan. Saudara sudah lihat bahwa mereka ini seharusnya tidak perlu sampai ke pengadilan. Karena urusan mereka urusan yang remeh-temeh, yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tetapi saudara mau mencari keuntungan di sana dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji.
Saudara mengatasnamakan keadilan, padahal saudara mau mendapatkan keuntungan pribadi di sana. Sehingga terjadi deal-deal, supaya dia tidak masuk penjara. Saudara menentukan tarif kepada dia. Saudara akan celaka. Banyak sekali orang yang kelihatannya waktu mereka menjabat, wah hebat. Tapi setelah mereka pensiun, selesai. Mereka menerima semua hal-hal yang tidak baik. Baik sakit penyakit, anak cucu mereka berantakan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap itu yang dimaksudkan kata celaka itu. Memang belum sekarang saudara dapat terima. Tapi itu pasti akan menimpa saudara yang tidak berbuat adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengatasnamakan pemerintah, saudara aparat hukum, penegak hukum, berbuatlah adil. Jangan sampai saudara hanya karena ingin mendapatkan keuntungan, saudara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan ini teguran keras buat kita. Supaya apa? Kita jangan sampai merugikan orang lain. Saudara, banyak orang kaya karena merugikan orang lain. Saudara, dengar ini baik-baik. Saudara dapat menentukan dalam kehidupan saudara, profesi saudara, berkat atau kutuk. Itu pilihan saudara. Kalau saudara menghalang-halangi orang untuk mendapatkan keadilan, saudara akan celaka. Kalau saudara membuat orang lain sengsara karena keputusan yang saudara ambil, mereka yang benar, mereka yang harusnya mendapat keadilan, tapi mereka yang dirugikan, mereka yang dibuat menjadi korban, padahal mereka punya hak. Mereka benar, tapi karena kita melihat mereka lemah, mereka tidak punya uang, akhirnya apa? Kita mengorbankan mereka. Padahal mereka punya hak, padahal mereka benar, tapi karena mereka tidak berdaya, saudara mengambil hak-hak mereka. Saudara, jangan sampai saudara merampas milik janda-janda dan menjara hak anak-anak yatim. Saudara akan berurusan dengan Tuhan. Saudara akan celaka. Memang sekarang kelihatannya saudara, firman Tuhan katakan orang yang berbuat jahat kelihatannya gemuk. Tapi satu hari nanti mereka akan menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara jadi polisi, jadi hakim, jadi jaksa, jadi pengacara, jadilah polisi, hakim, jaksa, pengacara yang baik. Amin. Saudara tidak akan miskin. Saudara tidak akan celaka kalau saudara melakukan hal-hal yang baik seturut dengan firman Tuhan. Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan memelihara saudara. Jangan bangga kaya karena korup saudara. Nanti saudara akan membayar begitu mahal karena perbuatan saudara yang tidak adil itu. Saudara, banyak orang, tadi saya katakan, di masa-masa dia masih kuat, hebat, luar biasa. Tapi ingat, kalau kita kaya karena korup atau melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan bertentangan dengan firman, satu hari nanti kita akan membayar dengan mahal. Saudara, kalau saudara membayar mahal, habis itu apa yang saudara punya sekarang. Lebih baik kita ya hidup jujur. Memang kalau hidup benar saudara, lama kayanya. Memang kalau kita berintegritas saudara, kita hidup sederhana. Berbeda dengan orang-orang sekarang, pejabat-pejabat. Ya, padahal kita tahulah gaji mereka berapa. Tapi kehidupannya, waduh,
sepertinya gaji mereka sebulan aja udah miliaran, saudara. Padahal kalau kita melihat dari profesi mereka, gaji mereka itu sebenarnya tidak cukup untuk sebulan. Tapi saudara, lihat, banyak orang yang korup. Dan saudara, kalau saudara ada di dalamnya, saudara jadi sama dengan orang-orang dunia, perilaku, perbuatan saudara, korup, yang merugikan orang lain, yang menyalahkan orang yang benar, saudara hati-hati. Saudara akan celaka. Makanya bertobat saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi polisi, jadi hakim, jadi jaksa, jadi advokat, jadilah orang baik yang benar hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, siapa yang akan celaka? Saya menangkap di sini di ayat 3 dan ayat 4. Apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman dan pada waktu kebinasaan yang datang dari jauh? Kepada siapakah kamu hendak lari minta tolong? Dan di manakah hendak kamu tinggalkan kekayaanmu? Tak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang yang terkurung dan tewas di antara orang-orang yang terbunuh. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam firman Tuhan ini. Orang-orang yang celaka itu, orang-orang yang merasa hebat, punya segalanya, punya uang, punya kuasa, merasa hebat. Tapi saudara lihat, apakah yang akan kamu lakukan pada hari penghukuman? Di saat hari itu datang, penghakiman datang, tidak ada yang membela saudara. Saudara sendiri yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mungkin berpikir, nanti saya sogok Tuhan deh, supaya saya masuk surga. Tuhan tidak dapat disogok. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau minta tolong, pengacara hebat pun tidak ada yang dapat membela saudara. Dan semua harta kekayaan saudara akan saudara tinggalkan. Sebagaimana kita datang dengan telanjang, kita lahir, kita telanjang, saudara tidak membawa apa-apa. Demikian juga di saat nanti kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Walaupun mungkin di peti mati banyak sekali uang yang dititip oleh saudara-saudara kita yang masih hidup. Ada cincin, ada jam mahal, ada gigi emas di sana, saudara, itu akan kita tinggalkan. Kita tidak akan membawa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Pembelaan pun tidak dapat, saudara. Kita hanya akan tertunduk di saat hari penghakiman itu tiba. Dan kita akan mati, tewas di antara orang-orang terbunuh. Artinya apa, saudara? Kita akan mati, masuk neraka. Kalau apa? Kita mengandalkan manusia. Saya menangkap pesan yang ketiga ini. Orang-orang yang celaka adalah mereka yang mengandalkan manusia selama mereka hidup. Saudara, banyak orang Kristen sekarang ini, mengandalkan manusia, mengandalkan pendetanya, bosnya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan usahanya, mengandalkan harta bendanya, mengandalkan orang tuanya, mengandalkan relasi, koneksi, dan lain sebagainya. Saudara, orang-orang seperti itu akan celaka. Andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat dalam kehidupan saudara, Tuhan selalu buka jalan. Amin. Saudara, hari ini kita belajar siapa yang dimaksudkan akan mengalami kecelakaan. Yang pertama, mereka yang membuat undang-undang. Siapa mereka? Mereka yang duduk dalam pemerintahan, mereka yang menjadi anggota dewan. Saudara duduk di sana, menentukan berkat atau kutuk yang saudara terima. Kalau saudara duduk
di kursi DPR. Belalah keadilan. Amin. Yang kedua, mereka yang berprofesi sebagai penegak hukum, aparat negara, baik polisi, hakim, jaksa, mereka yang beracara sebagai advokat. Kalau saudara melakukan ketidakadilan, saudara membela yang bayar, saudara membela yang salah, hitam jadi putih, putih jadi hitam, saudara akan celaka. Memang sekarang saudara hebat, kelihatannya saudara kuat, relasi, uang juga kuat. Tapi di hari penghakiman, saudara tidak akan dapat membela diri saudara sendiri. Jadi bertobat saudara. Kalau jadi penegak hukum, hakim, polisi, jaksa, advokat, jadilah orang baik. Bela keadilan. Jangan merampas, merampok, menguasai yang bukan milik saudara. Kalau saudara sebagai pengacara, jangan bela yang salah. Bela yang benar. Amin. Banyak orang benar disalahkan. Itu yang harus kita bela. Jangan membela yang bayar. Sudah salah, saudara bela, jadi benar, saudara akan celaka. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengandalkan koneksi, relasi, saudara, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, kutuk dan berkat itu ada di tangan kita. Kita mau ambil yang mana? Kalau kita mau kutuk, ya itu, yang tadi. Kalau kita mau berkat, saudara yang duduk sebagai anggota dewan, belalah keadilan. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Saudara jadi aparat hukum, penegak hukum, jadilah orang baik. Bela keadilan. Bela orang-orang yang tersolimi. Dan yang ketiga, jangan andalkan manusia kekuatan kita. Andalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus lawat, jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa, biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan merayakan 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Kita akan buat ibadah ucapan syukurnya pada tanggal 21 Juni ini, hari Jumat, di Aula Kampus STTII Dalung, Bali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang jam 6, kita akan bersama-sama dalam ucapan syukur. 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Saudara yang mendengar renungan ini, saudara turut diundang. Mari, alami kuasa Tuhan, kita akan dilayani dalam ibadah KKR itu Pendeta Paulus Wiratno. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau mendukung pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensupport pelayanan ini lewat doa, daya, dan dana. Dengan demikian, Saudara menjadi bagian bersama dengan saya dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa hari Jumat di Aula Kampus STTI jam 6 sore. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.